saya belum tahu semua laporannya, tapi setiap ada banjir kan kita sudah punya lumbung sosial ya dengan sumber daya manusianya. Jadi kita pasti kirim sesuai dengan kebutuhannya dan itu kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ya juga didukung oleh provinsi. Kami terus untuk ya. Jadi kita maksudnya Kementerian Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25% ya. Yang mudah-mudahan nanti setelah Lebaran bisa kita percepat lagi. Itu saja koordinasinya ya. Belum ada yang baru. Gus, nanti kan untuk termin kedua di April ya Gus? Ya di April insya Allah. Enggak, Mei. Oh, Mei, masih Mei. Jadi kita matangkan terus ini datanya. Artinya sebelum Mei itu akan DTSN ini bakal dijadikan acuan untuk salur bansos triwulan 2. Itu akan kita jadikan pedoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali. Baru itu dulu ya. Berarti sebelum nantinya Mei ground check itu udah selesai. Mudah-mudahan selesai. Insya Allah selesai. Kalau dari 25% itu laporan di lapangan sendiri seperti apa, Gus? Ya belum bisa belum bisa disimpulkan, tapi memang sebagian besar ya cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSN itu sebagian besar cocok. Gus, sedikit tadi kan seperti disinggung bahwa ada keterlambatan. Nah, ini hambatannya apa sih Gus kira-kira? Ya di medannya itu kan ada yang harus pakai perahu, ada yang nggak semua seperti Jakarta kan gitu. Jadi ada medannya yang cukup sulit gitu. Ya, oke? Kalau update ini Gus, bantuan untuk bencana banjir Gus di daerah ini kan Jawa Timur juga lagi banyak. Oh iya semua dikirim saya belum tahu semua laporannya, tapi setiap ada banjir kan kita sudah punya lumbung sosial ya dengan sumber daya manusianya. Jadi kita pasti kirim sesuai dengan kebutuhannya dan itu kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ya juga didukung oleh provinsi. Jadi kabupaten kota menentukan kondisi darurat baru kita bantu mendirikan dapur umum atau juga mengirim logistik yang dibutuhkan. Terus BMKG kan memprediksi tanggal 11 sampai 20 nanti kan puncak bencana hidrometeorologi ya. Iya. Apakah ada persiapan khusus? Mungkin ya semua siaga, hari ini semua siaga sebenarnya. Pemerintah secara keseluruhan siaga. Dan kita harus waspada, ngajak masyarakat juga waspada. Masyarakat juga kita ajak waspada, ya situasi kita memang sedang musim hujan dan kadang-kadang perubahannya cepat gitu. Ya kita harapkan masyarakat waspada, ngerti situasinya dan harus katakanlah berhenti di mana ketika ada hujan lebat gitu. Jangan pada saat hujan lebat angin kencang berkendara terus ya, berhenti dulu di tempat yang aman misalnya. Ya. Kalau pemetaan titik yang kritikal Gus nanti yang rentan bencana sudah ada. Kan sudah ada petanya itu kan. BMKG memiliki, kita juga diberi dan berdasarkan pemetaan itulah kita membuat lumbung sosial. Saat ini wilayah yang rentan tuh di mana ya? Iya di daerah sungai ya, aliran sungai, kemudian di tebing-tebing ya. Ya di daerah yang rawan longsor lah ya. Ada daerah-daerah tertentu ada titik-titiknya itu ya. Kita minta waspada semua ya. Oke. Makasih ya. Ya, udah ada kan, kita punya anggaran istilahnya bansos adaptif itu kita ada. Ya. Oke. Ayo makasih ya. Jadi aman ya. Bu Kepala BPS aman deh. Ayo. Perlu nggak Bu Kepala BPS perlu nggak? Perlu sih Pak.
cara perhitungannya. Jadi desil itu artinya kan 10% terbawah. Jadi namanya desil itu 10%, desil 2 20%, desil 3 30%. Jadi caranya itu nanti penduduk itu diperingkatkan dari yang paling bawah sampai paling atas, kemudian dibagi berdasarkan 10%, 20%, 30%, 40% dan seterusnya. Jadi desil itu artinya pembagian populasi menurut 10%. Nah, gitu. Ada kriteria khususnya tidak misal di desil 1 dengan pendapatan berapa? Oh enggak, nanti ada itunya, ada perhitungannya khusus gitu ya. Yang jelas ini akan dimutakhirkan terus. Ini juga drone check tadi adalah dalam rangka pemutakhiran. Karena kan namanya data terkait dengan manusia pastikan dinamikanya tinggi sekali. Tiap hari pasti akan ada perubahan. Tapi yang jelas tiap 3 bulan sekali kita akan terus mutakhirkan. Gitu. Cukup ya? Cukup ya? Artinya hanya penegasan saja, Bu. Penegasan itu berarti dipakai oleh misalnya pemerintah daerah untuk memberikan bantuan atau memberikan sasaran kepada Ya nantinya gitu semuanya. Kita tunggu perpresnya ya nanti. Ya. Cukup, makasih ya. Jadi kabupaten kota menentukan kondisi darurat baru kita bantu mendirikan dapur umum atau juga mengirim logistik yang dibutuhkan. Terus BMKG kan memprediksi tanggal 11 sampai 20 nanti kan puncak bencana hidrometeorologi ya. Terus, Iya. apakah ada persiapan khusus? Mungkin Ya semua siaga, hari ini semua siaga sebenarnya. Pemerintah secara keseluruhan siaga. Dan kita harus waspada, ngajak masyarakat juga waspada. Masyarakat juga kita ajak waspada, ya situasi kita memang sedang musim hujan dan kadang-kadang perubahannya cepat gitu. Ya kita harapkan masyarakat waspada, ngerti situasinya dan harus katakanlah berhenti di mana ketika ada hujan lebat gitu. Jangan pada saat hujan lebat angin kencang berkendara terus ya, berhenti dulu di tempat yang aman misalnya. Ya. kalau pemetaan titik yang kritikal terus nanti yang rentan bencana sudah ada. Kan sudah ada petanya itu kan. BMKG memiliki, kita juga diberi, dan berdasarkan pemetaan itulah kita membuat lumbung sosial. Saat ini wilayah yang rentan tuh di mana itu? Iya di daerah sungai ya, aliran sungai, kemudian di tebing-tebing ya. Ya di daerah yang rawan longsor lah ya. Ada daerah-daerah tertentu, ada titik-titiknya itu ya. Kita minta waspada semua ya. Oke. Makasih ya. Kalau anggaran ada kalau untuk penanganan bencana? Ya, udah ada kan, kita punya anggaran istilahnya bansos adaptif itu kita ada. Ya. Oke. Ayo makasih ya.